Baik teman-teman, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang mengelola pembelian dan utang. Nah, di bagian ini teman-teman kita akan mempelajari masalah yang ada di Common Center, ya, yaitu bagian purchase. Nah, purchase ini teman-teman ya, bagian pembelian yang digunakan untuk mencatat pemesanan barang, pembelian dan penerimaan barang, dan juga retur pembelian serta pembayaran utang yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Nah, prosedur pembelian barang ya dimulai dari laporan bagian gudang mengenai kuantitas sediaan barang yang sudah mencapai batas minimal yang dikirim kepada bagian pembeli. Kemudian, bagian pembeli mencari calon supplier atau pemasok dengan cara mengirimkan surat permintaan penawaran harga atau yang disebut dengan SPPH kepada pemasok. Nah, berdasarkan jawaban dari calon supplier, kemudian dipilih supplier yang dapat memenuhi standar yang diharapkan. Misalnya tentang kualitas barang, harga, syarat penyerahan barang, termin pembayaran, dan lain-lain. Setelah menetapkan supplier yang dipilih, kemudian bagian pembelian mengirimkan ya surat order pembelian atau purchase order. Nah, setelah itu barang yang dipesan tiba, diterima oleh bagian penerimaan barang. Kemudian dibuat laporan penerimaan barang atau yang disingkat dengan LPB. Dengan cara mencocokkan antara bill atau faktur pembelian yang diterima dengan barang yang benar-benar diterima. Selanjutnya, barang-barang diserahkan kepada bagian gudang yang dilampiri LPM tadi. Sedangkan invoice dan LPB, lembar yang lain diserahkan ke bagian akuntansi untuk keperluan pencatatan pembelian dan kartu utang. Nah, itu gambaran singkat terkait dengan mengolah pembelian dan utang. Nah, sekarang kita akan memahami ya bagian-bagian common center terkait dengan purchase ini. Ya, pada perusahaan dagang, ya, pencatatan transaksi yang berkaitan dengan pembelian barang dagang adalah sangat penting. Untuk itu, harus dikelola dengan baik. Nah, di My Accounting ini ya, kita dapat memberikan solusi yang baik untuk mengelola transaksi pembelian barang yang dimaksud. Nah, di sini kita sudah dapat melihat ya tampilan-tampilannya. Nah, pertama kita akan melihat di sini ada yang disebut dengan purchase register. Ya, tombol ini fungsinya untuk membuka jendela purchase register. Dengan jendela ini, teman-teman dapat melihat ringkasan data pembelian yang menyajikan data pembelian dari tanggal tertentu sampai tanggal tertentu. Ya, jadi dari tanggal mulai sampai tanggal akhirnya berapa ditentukan di purchase register ini. Selanjutnya ada yang disebut dengan enter purchase. Nah, tombol ini berfungsi untuk membuka jendela invoice pembelian atau jurnal pembelian. Teman-teman dapat mencatat pembelian barang, jasa, dan lain-lain dengan menyesuaikan jenis invoice yang akan dipakai. Yang ketiga, ada yang disebut dengan print atau email purchase order. Fungsinya adalah untuk membuka jendela print atau email purchase order. Teman-teman dapat memanfaatkan jendela ini untuk mencetak order pembelian. Dan jika sudah terkoneksi dengan internet,
teman-teman juga dapat memanfaatkan untuk mengirimkan email purchase order. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan purchase order, ya. Tadi ini print email purchase order. Nah, ada yang disebut dengan purchase ordernya, ya. Print purchase order, ya. Kalau print purchase order itu apa? Itu untuk membuka jendela print purchase order, ya, di mana jendela ini dapat mencetak order pembelian dari nomor berapa ke berapa. Selanjutnya ada yang disebut dengan transaction journal. Nah, ini fungsinya untuk membuka jendela jurnal transaksi. Dengan jendela ini, ya, teman-teman dapat melihat ringkasan jurnal dari transaksi tertentu dari suatu tanggal ke tanggal tertentu. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan pay bills. Ya, pay bills itu apa? Ya, ini fungsinya untuk membuka jendela pay bills, ya, atau yang disebut dengan pembayaran faktur atau utang. Nah, jika teman-teman melakukan pembayaran utang atau faktur pembelian barang atau jasa, maka dapat menggunakan tombol pay bills ini. Nah, gitu. Kalau print ini sama print CQ, ini kalau print CQ ini untuk mengecek, ya, yang akan kita print. Nah, seperti itu. Ini gambaran singkat terkait menu-menu yang ada di purchase.